Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita bahas mengenai pertemuan ke-14 ya, ringkasan yang akan kita pelajarin dalam perkuliahan kita, Business Plan dan Product Development besok pagi. Kita bahas mengenai evaluasi kinerja produk yang efektif. Nah, signifikansi dari evaluasi kinerja ini diperlukan untuk mengidentifikasi dari kekuatan dan kelemahan yang nantinya akan membantu perusahaan dalam perbaikan yang berkelanjutan. Nah, fungsinya juga untuk mendukung keputusan strategis. Jadi bagaimana stakeholder dan para pimpinan itu bisa mengambil keputusan yang berbasis dengan fakta. Jadi bukan hanya karangan atau kira-kira. Karena dalam mengembangkan sebuah bisnis, sebuah perusahaan, kita harus berdasarkan analisis data yang tepat ya. Kemudian kita lakukan evaluasi itu berdasarkan dari KPI yang kita punya. Nah, KPI itu sebagai alat ukur yang paling tepat sehingga bisa penilaian yang objektif dari semua yang akan kita bahas pada target capaian dari perusahaan. Nah, apa itu KPI? KPI itu adalah metrik yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan pencapaian tujuan bisnis secara spesifik. Nah, KPI kemarin sudah pernah kita bahas dalam minggu-minggu sebelumnya ya. Kemudian saya sudah kasih juga contoh dari KPI, bagaimana menerapkan indikatornya, indikator bagusnya seperti apa ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Tapi ini nanti akan kita bahas lagi walaupun hanya sekilas mengenai KPI. Nah, kemudian KPI untuk produk baru ya. Jadi untuk produk baru, jadi kan KPI itu macam-macam. Ada KPI mengenai pemasaran, KPI mengenai produksi, KPI mengenai bagaimana kinerja dari karyawan, KPI bagaimana evaluasi ya. Nah, ini untuk KPI untuk sebuah produk baru ya, tingkat adopsi produk. Jadi KPI untuk produk baru ini untuk menunjukkan seberapa cepat pengguna mulai menggunakan produk baru setelah peluncuran ya. Jadi kita ngomongin KPI, indikator khusus untuk setelah kita peluncuran produk baru. Kemudian dari produk baru tersebut kita cek target kita berapa pendapatan yang dihasilkan. Jadi KPI ini untuk mengukur total pendapatan yang dihasilkan dari produk dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi di masing-masing dia. Kalau kita punya produk penjualan handphone ya KPI dari handphone itu berapa. Kita punya penjualan laptop. Jadi satu produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu kan bisa bermacam-macam. Ya, bahkan bisa jadi KPI ini diukurnya perbagian. Perbagian dalam artian gini, kalau kita peluncuran HP misalnya Xiaomi Note 15 misalnya ya. Xiaomi 15 ini kita buat indikator kesuksesannya itu kalau dijual berapa. Ya, kemudian Note 16 selanjutnya berarti berapa. Xiaomi Note 17 berapa. Jadi KPI itu juga bisa untuk mengukur targeting dari masing-masing produk. Itu. Termasuk juga untuk produk secara totalnya juga bisa kita tentukan target sendiri dari KPI ini. Oke, kemudian KPI produk baru itu mengukur juga kepuasan pelanggan, yaitu menggambarkan tingkat kepuasan pengguna terhadap fitur atau kinerja produk yang ditawarkan. Ya, jadi biasanya di kepuasan itu kan skala Likert ya, antara 1 sampai 4 atau 1 sampai 5, biasanya seperti itu. Nah, dari situ kita dapat angka berapa. Oke. Kemudian metrik untuk mengukur keberhasilan. Nah, dari market share itu bisa mengukur proporsi penjualan produk di pasar dibandingkan dengan total penjualan industri yang relevan. Kemudian ada retensi pelanggan, yaitu metrik penting yang menunjukkan persentase pelanggan yang tetap menggunakan produk dalam periode tertentu. Kemudian ada analisis kompetitif. Ya, ini juga penting juga. Jadi kita bisa menilai di mana sih sebenarnya posisi produk kita terhadap pesaing yang ada di pasar sekarang. Nah, kemudian evaluasi keberhasilan produk itu langkah awalnya dimulai dengan pengumpulan data dari konsumen. Kita ambil data dari konsumen.
Ya, jadi kalau minggu-minggu kemarin saya juga pernah bahas mengenai wawancara, mengenai FGD, mengenai survei seperti itu. Karena kenapa sekarang dibicarakan lagi? Karena memang mengambil data dari konsumen itu harus berkelanjutan, terus menerus, dan itu hal yang penting. Karena dari data yang kita peroleh itu harus selalu kita olah data-data yang paling baru, yang paling bagus dan paling sesuai. Itu yang akan memberikan kita masukan analisis data yang paling tepat gitu loh. Ya, kemarin juga kita udah bahas mengenai metode kuantitatif dan metode kualitatif ini, ya, yang di minggu-minggu kemarin. Kemudian pentingnya umpan balik pelanggan. Nah, ini sebenarnya satu hal yang sering dianggap remeh. Kritik dan saran itu penting sekali. Banyak orang yang menganggap bahwa kalau kita mendapatkan kritikan yang banyak itu artinya orang nggak suka. Itu salah. Yang benar bahwa kalau orang mau memberikan kritik terhadap produk kita itu artinya dia peduli, artinya dia sebenarnya senang, artinya dia sebenarnya tertarik, tetapi ada satu kondisi di mana dia mau menerima itu kalau seperti ini. Nah, gitu. Ya, mungkin saya suka banget nih motor Ninja, cuman saya maunya motor Ninja itu lebih irit. Nah, saya suka sekali mobil Fortuner itu, tapi kalau perbandingannya bensinnya 1:12 ya payah Pak. Nah, bisa nggak Fortuner itu 1:30? Nah, seperti itu. Ya, jadi itu umpan balik dari pelanggan itu sangat penting. Nah, jenis umpan balik itu bisa mencakup dari survei, dari ulasan online, dari interaksi media sosial, dari wawancara langsung juga bisa. Oke. Kemudian metode pengumpulan umpan balik itu bisa dari survei ya, saya bilang tadi, atau bisa dari wawancara, atau bisa analisis media sosial. Ya, jadi kita lihat keterlibatan dari para konten kreator untuk bisa memberikan masukan ke kita, ya, mengenai produk kita bagusnya seperti apa. Nah, analisis umpan balik dari pelanggan nih, analisis sentimen itu memanfaatkan teknik NLP untuk mengevaluasi opini dari pelanggan terhadap produk kita secara otomatis. Kemudian pengelompokan umpan balik, jadi pengelompokan umpan balik ini menjadi tema utama untuk mengidentifikasi area penting yang nanti akan bisa kita perbaiki yang mana, yang perlu kita kembangkan bagian mana. Nah, itu sangat penting ini umpan balik dari pelanggan. Ya, jadi perlu adanya tindak lanjut respon dari pelanggan. Inilah kenapa sekarang yang namanya customer service itu penting. Memang betul sekarang sudah banyak customer service atau layanan itu yang menggunakan AI, kayak apa seperti Grapari atau Veronica atau apa ya. Jadi Anda kalau bertanya sudah otomatis yang menjawab nanti AI untuk permasalahan yang biasa-biasa aja, ya, yang normal-normal terjadi. Itu biasanya sekarang menggunakan AI. Tetapi untuk perusahaan yang bagus, mereka juga tetap akan menyediakan live session. Jadi bagaimana kita bisa bertanya ke customer service yang orang beneran. Nah, itu adalah upaya bahwa umpan balik pelanggan itu sangat penting. Nah, ini studi kasus yang besok akan kita bicarakan ya lebih lanjut lagi. Nanti saya berikan contoh-contohnya bagaimana kita bisa mengelola umpan balik ya. Oke, kemudian nah ini kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, bahwa keterkaitan dari KPI dengan umpan balik, bahwa KPI itu harus selaras dengan umpan balik untuk menciptakan evaluasi kinerja produk yang komprehensif dan akurat. Ya, saya bilang tadi untuk KPI targeting ya, indikatornya apa seperti itu. Misalnya dia tercapai, KPI-nya tercapai nih, penjualan per bulan harus 100 motor misalnya tercapai, tetap kita perlu umpan balik dari konsumen. Biar apa? Biar bulan depan kita juga bisa mencapai target yang sama. Kalaupun turunnya nggak banyak, akan lebih bagus lagi kalau bisa meningkat. Nah, umpan balik tentu tetap butuh walaupun kita itu berhasil atau tidak, apalagi kalau tidak berhasil ya. Kalau tidak berhasil jelas kita lebih butuh umpan balik daripada dari konsumen mengenai apa sih yang salah dari yang kita lakukan. Nah, itu umpan balik.
Kemudian integrasi dalam proses bisnis itu mengintegrasikan penilaian KPI dan umpan balik pelanggan ke dalam proses bisnis untuk mendukung pengembangan strategi yang lebih efektif. Sehingga at the end adalah perbaikan keberlanjutan. Oke, jadi itu ringkasan yang akan kita bicarakan besok pagi. Ya, silahkan Anda lihat contoh-contoh studi kasus dan saya harap Anda bisa mencari pertanyaan ya. Silahkan Anda cari pertanyaan yang kira-kira bisa Anda tanyakan waktu kita kuliah besok. Ya, diskusi, saya lebih senang untuk kuliah itu diskusi, bagaimana kita bisa menciptakan kewirausahaan ya. Saya suka sekali kemarin yang mendaftar pada pada UKM, unit kegiatan mahasiswa kewirausahaan, banyak sekali. Itu menandakan bahwa memang semangat Bapak Ibu semuanya untuk membuat usaha memang sangat bagus sekali. Jadi ya silahkan dipelajari. Besok kita bicara lebih lanjut lagi besok pagi. Terima kasih, selamat pagi.